Halo, welcome to my YouTube channel. Ketemu dengan saya, dengan Dr. Sonia Sian. Yang bagi kamu yang sudah mensubscribe YouTube channel saya mengucapkan terima kasih. Dan jangan bosan-bosan ya ketemu dengan saya. Dan saya akan sharing tentang dunia menyusui. Oke, saya akan membahas tentang galaktokel. Galaktokel itu sering disebut dengan ASI beku atau ASI yang terjebak di dalam payudara. Nah, tentang galaktokel ini akan saya angkat karena sering ditanyakan di komentar-komentar saya seputar galaktokel atau ASI beku ini. Oke, stay tune. Sebelum saya membahas tentang galaktokel, saya akan sedikit sharing tentang kegiatan kami dalam memperingati Hari Menyusui Sedunia atau World Breastfeeding Week 2020. Nah, kami mempunyai komunitas namanya Taput Peduli ASI atau TUPA ya. Di mana Tapanuli Utara ini adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara. Kami ini hadir di Tapanuli Utara untuk mengedukasi ibu-ibu yang ingin menyusui bayinya. Nah, pada saat kejadian untuk memperingati Hari Menyusui Sedunia ini, kami membagikan leaflet dan juga masker di tengah-tengah kota. Nah, di situ diliput juga oleh para wartawan. Nah, kami sangat bersemangat dalam melakukan kegiatan tersebut sehingga kami dapat mengkampanyekan tentang ibu-ibu supaya tetap menyusui dan juga bisa mencegah terjadinya stunting bagi bayi-bayi terutama di Tapanuli Utara. Itulah sekilas dari kegiatan kami komunitas Taput Peduli ASI dalam mengkampanyekan tentang ASI. Dan bagi kamu yang tetap ingin mendukung kegiatan kami, kamu juga bisa melihat di Facebook kami Taput Peduli ASI ya. Nah, saya sangat senang sekali bila kamu juga mensubscribe YouTube channel saya. Itu berarti membuat saya semakin semangat dalam memposting tentang dunia menyusui. Galaktokel ini memang sering ditanyakan oleh saya di komentar saya dan juga ditanyakan DM via Instagram. Nah, makanya saya angkat tentang ini. Sebelum saya membahas tentang galaktokel, saya akan membahas dulu benjolan-benjolan apa yang ada pada payudara. Nanti saya akan bahas khusus untuk galaktokel. Macam-macam benjolan pada payudara, yaitu yang pertama statis ASI, yang kedua galaktokel, yang ketiga adalah mastitis, yang keempat adalah abses mame, yang kelima adalah tumor jinak pada payudara, yang keenam adalah tumor ganas pada payudara ya. Nah, masing-masingnya ini sangat berbeda sebab dan perjalanan penyakitnya. Nah, saya akan membahas khusus untuk galaktokel. Mungkin ini bisa juga membedakan dengan yang lainnya biar kamu tidak takut benjolan apa yang ada pada payudara kamu. Galaktokel ini adalah kista yang berisi ASI atau namanya kista retensi ASI. Galaktokel ini disebabkan karena adanya stagnasi atau ASInya terjebak di dalam payudara sehingga nggak bisa keluar lewat saluran ASInya. Dan juga bisa disebabkan oleh karena adanya peradangan di saluran ASInya sehingga ASInya tidak bisa keluar dan membuat ASInya itu terjebak di dalam payudara. Bagaimana sifat dari galaktokel? Sifatnya ini dia jinak ya. Jadi tidak ganas dan tidak berbahaya. Benjolannya ini juga bisa digerakkan pada saat kamu menggerakkan benjolan pada payudara kamu. Dan yang berikutnya, galaktokel ini tidak nyeri. Tapi kalau misalnya disusui, terasa nyerinya. Itu mungkin kamu curigai adanya galaktokel. Nah, berikutnya adalah galaktokel ini biasanya ditemui pada ibu yang sedang menyusui bayinya atau juga ibunya sudah menyapih bayinya.
Galaktokel ini adalah benjolan yang berisi ASI ya. Bila dilihat asinya ini dia akan seperti mengental ya, dan dia seperti keju atau dia agak berminyak. Nah, bila galaktokel ini dibiarkan akan menimbulkan namanya abses mame atau infeksi pada galaktokelnya ini. Nah, kalau memang abses mame ini harus dan wajib dibedah. Setelah kamu tahu apa sifat dari galaktokel ya, mungkin kamu udah mulai curiga nih bahwa benjolan yang ada di payudara kamu adalah galaktokel. Apa yang harus dilakukan bila kamu merasa bahwa itu adalah galaktokel? Yang pertama adalah kamu tetap saja menyusui bayi kamu. Jadi tindakan yang dilakukan kepada benjolan tersebut ya bisa kamu tunda dulu sampai proses menyusui berakhir. Jadi galaktokel ini tidak akan mengganggu proses menyusui kamu. Jadi tetaplah susui bayi kamu bila kamu merasa benjolan itu adalah galaktokel. Tapi bila nyerinya sangat hebat, bisa kamu konsultasikan kepada dokter bedah kamu untuk melakukan tindakan bagi benjolan tersebut ya. Nah, dokter bedah ini akan melakukan namanya aspirasi jarum. Ini seperti di gambar ini ya. Aspirasi jarum ini berarti jarumnya itu ditusukkan langsung kepada benjolan ASI tersebut. Nah, akan ditarik. Nah, dia akan mengeluarkan ASI dari jarumnya tersebut. Tindakan aspirasi jarum ini ada yang keluar ASINya secara mudah, ada juga yang sulit pada saat penarikan ASINya melalui jarum. Nah, berarti ASINya ini sudah mengental. Nah, kalau misalnya agak sulit dikeluarkan ASINya, memang harus dilakukan tindakan bedah sekaligus mengangkat dari kapsulnya. Karena kalau misalnya tidak diangkat kapsulnya ini, kemungkinan akan terjadi galaktokel pada proses menyusui selanjutnya. Aspirasi jarum ini merupakan terapeutik yang bisa memperkecil dari benjolan ASINya. Aspirasi jarum ini juga bisa merupakan diagnostik ya. Nah, pada saat dikeluarkan ASINya ini diperiksa di laboratorium atau patologi anatomi untuk mengetahui apakah benjolan ini ganas atau tidak. Bila kamu merasa takut ke dokter bedah, apakah ada alternatif lain untuk memperkecil benjolan ASI kamu? Bisa kamu lakukan pengecekan dalam posisi dan pelekatan saat bayi menyusui. Karena dengan melakukan posisi dan pelekatan yang baik, ya, pernah saya bagikan di sini di video ini. Nah, itu bisa mengakibatkan ASINya itu keluar lebih efektif. Jadi, memungkinkan bahwa benjolan ASI ini akan berkurang bila posisi dan pelekatannya tepat. Cek juga bayi kamu, apakah bayi kamu ini mengalami yang namanya tongue tie atau lip tie ya. Tongue tie ini artinya lidah pendek ya, di bawah lidah. Ya. Kamu cek, atau namanya lip tie. Lip tie itu berarti tali yang di bawah atau di atas bibir ya. Nah, ini memang mengganggu proses menyusui sehingga keluar ASINya itu tidak efektif. Ketidakefektifan keluarnya ASI mengakibatkan terjadinya galaktokel. Bisa kamu konsultasikan ke dokter anak atau dokter umum yang sudah melakukan pelatihan tentang tie tongue ini atau lip tie ini ya. Nah, bila terjadi adanya lip tie atau tongue tie, harus dilakukan frenotomi pada bayinya. Setelah dilakukan frenotomi atau pemotongan tali lidah atau tali bibir ini ya, bisa mengakibatkan benjolan ASI atau galaktokelnya ini makin lama makin berkurang. Jadi tidak perlu ada tindakan bedah pada payudara kamu. Jadi bagi kamu yang mengalami galaktokel ya, bisa kamu pilih dibedah atau tidak dibedah. Kalau misalnya dibedah, memang kelebihannya ini
kapsulnya itu pun ikut terangkat sehingga tidak akan muncul galaktokel untuk proses menyusui berikutnya. Kalau misalnya memang tidak dibedah ya, bisa kamu koreksi proses posisi dan pelekatannya pada saat menyusui bayinya atau dengan dilakukan frenotomi. Kalau tidak dilakukan kedua hal tersebut, ternyata galaktokelnya ini masih tetap besar ya, tidak mengecil, ya tetap dilakukan tindakan bedah. Demikian video saya tentang galaktokel atau stagnasi ASI pada payudara. Bila kamu merasa bahwa video ini sangat bermanfaat bagi kamu, bisa kamu subscribe YouTube channel saya. Berarti kamu mendukung saya dalam pembuatan video tentang dunia menyusui. Jangan lupa kamu like video ini dan share sebanyak-banyaknya bagi orang-orang sekeliling kamu. Dan jangan lupa juga kamu ketikkan komentar kamu bila kamu merasa ada masalah tentang dunia menyusui. Bila komentar yang saya berikan ini kurang memberikan jawaban, bisa kamu juga DM di Instagram saya di sini. Nah, bisa kamu chat kepada saya tentang seputar dunia menyusui. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.